Kalau maksiat, kita azan 2 menit lagi. Wa idza waqa'ta minkal ma'siyah. Kalau kamu tergelincir pada maksiat. Tadi taat, sekarang maksiat. Fa iyyaka an tadhur ila bidayatiha. Hati-hati kamu. Kalau kamu tergelincir melakukan ketaatan, hati-hati daripada kamu melihat awalnya perbuatan maksiat itu, sebelum terjadinya maksiat. Apa itu? Allati hiya at-taqdir, yaitu qada qadarnya Allah. Orang ambil rasuah, contoh, dah ambil rasuah. Kenapa engkau ambil rasuah? Dah ditentukan takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Kalau hati-hati kamu ketika melakukan maksiat, melihat awalannya. Apa awalan itu? Yalah, kita kalau tak ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat maksiat, macam mana kita akan berbuat maksiat? Kan perbuatan kita ini kan perbuatan yang ditakdirkan oleh Allah. Tangan saya tak akan mungkin mengambil itu rasuah kalau tidak ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Jadi ambil rasuah, curi, rompak, buat maki orang, kalau tidak ditakdirkan maka tak akan berbuat. Jadi katanya kalau kamu tergelincir kepada maksiat, hati-hati kamu melihat awalan perbuatan maksiat itu, yaitu kamu melemparkan kepada takdir untuk membebaskan diri kamu daripada melakukan kesalahan atas maksiat yang kamu lakukan. Ini yang pertama, kalau kamu melakukan maksiat, kamu jangan lemparkan ini kepada takdir, sehingga dengan begitu fayadu'uka dzalika ilal ihtijaj 'ala Allah, dengan begitu kamu berdolah dalih, yakni saya bukan salah 100%, ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan adzan. Jika kamu tergelincir melakukan maksiat, hati-hati kamu daripada melihat awalan daripada perbuatan itu, yaitu yang mendahului perbuatan adalah takdir, sehingga kamu mengatakan ini takdir Allah. Dengan begitu kamu akan mencari alasan, excuse untuk kamu tidak lihat bersalah dengan melemparkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai takdirnya. Sikap mengatakan perbuatan maksiat itu adalah takdir Allah, katanya huwa a'zam minal maksiyah. Itu lebih dahsyat daripada maksiat yang kamu lakukan tuh. Melemparkan kesalahan pada takdirnya Allah atas maksiat yang kita lakukan, melemparkan kepada Allah ini lebih dahsyat dosanya daripada perbuatan maksiat itu sendiri yang kamu lakukan. Apa sebabnya? Sebab melemparkan kesalahan kepada Allah. Seakan-akan dia mengatakan saya bermaksiat ini Allah yang takdirkan. Dengan kata lain, Allah yang gerakkan saya berbuat maksiat. Loh, mana ada Allah itu suruh hambanya berbuat maksiat? Lalu bagaimana akan dikatakan manusia kalau berbuat maksiat akan dihukum oleh Allah di neraka? Kalau yang menentukan dan manusia itu berbuat maksiat adalah Allah, berarti Allah ciptakan manusia, dipaksa berbuat maksiat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ya tidak adil kalau begitu. Masa Tuhan berbuat begitu? Faham tom? Adalah berhati-hati di dalam melemparkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak sayang saya, Allah tak kabulkan doa saya, Allah tak pandang saya, Allah tak perkenan hajat saya, Allah tak hiraukan saya, Allah tidak boleh menisbahkan hal-hal yang negatif pada Allah. Ibu yang baik itu tidak akan dilihat oleh anaknya. Ibu itu bila marah akan dilihat marahnya ibu satu kekejaman. Tidak ada anak akan pandang kepada ibunya seperti itu. Kalau anak itu tahu ibunya itu ibu yang baik, apapun perbuatannya itu demi kebaikan anaknya. Ibu yang merampas handphone anaknya, tujuannya supaya anak tak buang masa dengan handphone dan tak terbawa dengan apa-apa yang
dilihat dalam handphone yang boleh merosakkan akhlak dan juga iman. Maka dengan demikian si ibu itu sayang walaupun handphonenya ditarik. Anak kecil yang bermain pisau diambil walaupun anak itu menangis. Ibu itu sayang supaya anaknya tak terluka dengan pisau itu. Ibu melarang kepada anaknya keluar di waktu malam. Mungkin anaknya merajuk, tapi ibu itu sayang supaya dia tak kena apa-apa musibah di luar kalau keluar di waktu malam. Dan perbuatan si ibu itu kepada si anak, walaupun anak itu tak bersetuju, merasa dikekang, merasa tak bebas, tapi itu kan kasih sayangnya ibu kepada anak. Anak akan melihat demikian kepada ibunya kalau anak itu tahu ibunya seorang yang baik. Kalau ini pandangan anak kepada ibu, tidak ada cacat pada ibu walaupun ibunya marah, walaupun ibunya melarang ini dan itu seperti mana saya contohkan tadi, kira-kira mana yang lebih baik, ibu kepada anak atau Allah kepada hamba? Mana boleh dibandingkan ihsannya Allah kepada hamba dengan ihsannya ibu kepada anak. Ibu itu bukan mencipta anak, tapi dia membawa. Proses di dalam yang menggerakkan itu perubahan bukan ibu. Dia proses itu Allah punya kuasa. Tak ada campur tangan, hanya letak saja pasangan suami istri, lepas itu proses itu bukan suami istri lagi dah. Ya, dia susah karena hamil, susah ketika melahirkan. Tapi ibu bukan cipta nyawa. Ibu bukan kasih akal. Dia hanya menerima saja. Siapa yang bagi akal kepada kita? Siapa yang bagi nyawa kepada kita? Siapa yang bagi segala kenikmatan yang ada kepada kita? Hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah Allah ini yang maha memberi segala-galanya kepada hambanya? Diberi nyawa, diberi akal, diberi mata, diberi akal fikiran. Lalu dicampakkan dalam neraka seperti itu. Lalu buatlah kamu maksiat untuk saya hukum kamu dalam neraka. Mana masuk di akal manusia orang akan berpikir kepada Allah seperti itu. Kecuali kalau orang itu dikawal oleh hawa nafsu. Ya, dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bila dikawal oleh hawa nafsu, dia akan menyalahkan kepada Allah apa yang berlaku kepada dia. Sakit contohnya, kenapa saya ini sakit seperti ini? Apa salah saya Tuhanku? Apa salah saya Tuhanku? Mula bila orang itu kalau sakit karena dia bersalah kepada Tuhan. Kalau orang sakit itu karena bersalah, Nabi sakit, apa salahnya Nabi? Tidak ada. Kenapa saya susah nih cari kerja, tak dapat-dapat? Apa salah saya kepada engkau ya Allah sehingga engkau tak jumpakan aku kerja ini? Elakkan daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, dialah Allah yang yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang beri saya makan, dia Allah yang beri saya minum. Dan dia Allah yang menghidupkan saya, dia Allah yang mematikan saya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang sembuhkan. Dia tak kata kalau Allah bagi saya sakit, Allah bagi saya sembuh. Tidak begitu. Dia bagi tahu kalau saya sakit, Allah yang bagi sembuh. Ini adab kepada Allah untuk tidak melemparkan yang kita tak nak, yang kita tak suka, jangan dinisbahkan kepada Allah. Paham tak? Tidak boleh dikatakan yang bagi saya miskin Allah, yang bagi saya kaya Allah. Tak, kalau saya miskin yang bagi kaya Allah. Macam tu. Kalau saya sukar yang bagi mudah Allah. Tapi bukan Allah yang menyukarkan, Allah juga yang memudahkan. Kurang sopan, kurang sedap didengar dengan Tuhan. Walaupun segala-galanya itu tidak terlepas daripada kehendak dan juga
iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Naam.